daerah Dare misalnya gitu kan, mereka punyanya kolam ikan air tawar yang mereka manfaatkan ikan air tawar seperti itu. Jadi mereka punyanya kayak di daerah Kapau misalnya, mereka itu rendangnya rendang ayam bukan rendang daging, karena rendang ayam lebih mudah diolah, rendang ayam secara ekonomis lebih mudah untuk dijual. Jadi hal-hal seperti itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terus yang ketiga itu kita ada si daging tambusu, ada dendeng lambu bakar. Jadi daging yang diiris tipis sedikit tebal, kita masak dengan air kelapa kayak diungkep begitu. Habis itu diangkat, kita pukul-pukul lagi sampai dia nggak hancur ya. Baru kita rendam lagi di air rebusannya itu. Baru nanti kita bakar, disajikan dengan sambal lado mudo itu sih. Bahwa ada satu daerah yang membuat rendang belut gitu dengan menambahkan 100 macam daun. Oke. 100 macam daun itu mereka tahu khasiat-khasiatnya. Jadi ini untuk kesehatan apa, untuk apa, itu 100 macam daun. Dan ada ibu-ibu yang kerjanya meramban. Hanya sekelompok ibu-ibu itu yang pergi ngambil, turun naik bukit, terus mereka hafal apa yang akan direndang itu. Kemudian yang kedua adalah kayak rendang itik lah katakan gitu ya. Nggak semudah kita membayangkan membersihkannya dan lain-lain. Mereka pakai bambu, mereka pakai ada cara-cara tradisional lainnya. Mereka percaya membuat daging itiknya itu menjadi lebih enak ketika direndang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menarik ketika ketemu di perjalanan. Dari perjalanan tim kaum kemarin tahun lalu bersama aku ke Sumatera Barat, mereka mendapati kenyataan bahwa yang ada di Jakarta itu hanya sebagian kecil yang bisa ditampilkan dari banyaknya kuliner Minangkabau yang ada. Itu yang kemudian dibawa oleh kaum, diterjemahkan oleh kaum supaya masuk ke kalangan mereka. Mungkin kepedasan cabenya, mungkin rasa kuah gulainya, tapi rootnya atau dasarnya mereka menguasai bahwa gulai seperti apa, bahwa sambal lado seperti apa, bahwa supnya seperti apa, itu menguasai. Kemudian mereka menerjemahkan untuk restoran kaum sendiri gitu. Pertimbangan saya nggak akan banyak pertimbangan ya, percaya diri aja. Tapi kembali lagi, yang mana makanan ini kan akan kita sajikan di kaum, pasti kita tahu nih maunya tamu-tamu kaum ini seperti apa ya. Jadi itulah yang harus saya lakukan supaya tamu-tamu ini bisa menyesuaikan. Contoh, sambal Minang orang bilang pedas, ternyata tidak, karena dari jenis cabenya mereka yang tidak terlalu ada cabai merah besar, cabai rawit, tidak ya. Tamu-tamu di sini kebanyakan tamu-tamu bule atau orang-orang asing, mereka bisa mengenal gitu. Santan biasanya agak kental, kita agak sedikit kurangin, tapi tidak mengurangi dari rasa dasarnya itu sendiri ya. Karakter dari rasanya itu tidak akan saya hilangin, cuman memainkan ya pedesnya kita ini ya, tapi rasa dari karakter kelapanya, santannya itu tetap kita jaga. Akarnya ya. Benar.
Karena lokan kemarin yang kita kunjungin dengan lokal kualitasnya beda dengan pension. Ini harus berlangsung terus-menerus dengan cara apapun, dengan gaya apapun, dengan media apapun, kuliner Indonesia itu harus lestari. Harapan saya dan tim kaum, terutama kegiatan ini sih kita pinginnya itu berkelanjutan, karena kita pingin lebih dalam menggali makanan-makanan daerah yang tidak banyak dikenal orang-orang sekarang ya, terutama generasi muda. Contoh, orang taunya nasi Padang, padahal di sana itu kayak nasi kapau itu lebih hebat ya ternyata. Makanya di sini salah satunya adalah ada menu dari kapau. Karena kalau tidak ada yang melakukan, tidak terdokumentasi, narasinya akan hilang. Gitu. Bukan tidak mungkin nanti masa-masa yang akan datang tuh mereka akan bilang konon katanya gitu, dulu tuh ada rendang ini loh gitu. Tapi nenekku yang bikin sekarang udah nggak ketemu gitu. Nah, agar itu nggak hilang, paling tidak itu bisa didokumentasikan, dinarasikan, sehingga generasi-generasi yang akan datang itu menjadi tahu. Jadi kira-kira niatnya mendokumentasikan.